Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Selamat hari Minggu adik-adik, anak-anak yang berada di rumah. Salam semuanya. Semuanya tentu sudah mandi, sudah rapi, duduk dengan baik. Kita mau memuji memuliakan Tuhan. Ayo sekarang kita angkat pujian kita berdiri semua. Ayo semuanya berdiri, kita angkat pujian kita dengan gembira. Berdiri, kita jalan bersama Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Dan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ayo semuanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Duka, jalan dalam suka, dalam sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita angkat pujian kita lagu kedua, cari apa di dalam dunia. Ayo masih berdiri semuanya? Ayo kita mulai. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita memasuki ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan ayat 2. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya.
ajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya, serta bernyanyi bersyukur. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ikuti setelah amang. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita sama-sama mengucapkan titah yang ketiga. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Sekali lagi kita sama-sama mengucapkan dengan semua adik-adik yang beribadah di rumah. Kita sama-sama ucapkan titah ketiga, 2, 3 ya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa, ikuti setelah amang. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413, ayat 1 dan ayat 2, Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat akan jalan seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan kau sesat, pegang erat-mu erat. Sejalan perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan, ikuti setelah amang. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menghafalkan ayat bulanan untuk bulan Oktober yang tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 16. Roma 12 ayat 16. Silahkan dibuka Alkitabnya di rumah, kita akan sama-sama membaca satu kali lalu kita akan menghafalkannya nanti. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi,
tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita hafalkan dan kita ucapkan secara bersama-sama. 2-3 ya, kita sama-sama ucapkan. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ikuti setelah Amang. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta memegangnya di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bernyanyi dari pujian Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Marilah kita berdoa mengaku iman kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, warta sekolah minggu pada hari ini, yang pertama kita beribadah di rumah kita masing-masing, maka adik-adik diharapkan tetap beribadah, masuk pukul 8, panduan ibadahnya boleh dilihat di YouTube Amang Pendeta. Yang kedua, ayat hafalannya, ayat bulanannya boleh dihafal di rumah, di Roma 16 ayat 12, semua adik-adik sudah harus menghafalkannya di rumah masing-masing. Minggu depan kita juga akan hafalkan dalam ibadah kita. Yang ketiga, pada hari Minggu yang akan datang tanggal 11 Oktober 2020, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Karena itu adik-adik diharapkan untuk tetap beribadah, masuk pukul 8 di rumah masing-masing, dan panduan ibadah sekolah minggunya boleh diikuti di YouTube Amang Pendeta. Demikian warta sekolah minggu pada hari ini.
Kiranya adik-adik tetap sehat dalam lindungan Tuhan, rajin belajar, rajin beribadah, dan rajin juga menolong orang tua. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai bagimu dari Allah Bapa dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Yohanes, Perjanjian Baru, pasal 14 ayat 6 sampai ayat 14. Amang akan baca untuk kita semua, silahkan buka Alkitabnya di rumah dan diikuti dengan baik. Demikian, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ya, apa kabar hari ini? Baik, sehat dan luar biasa. Nah, Amang mau tanya dulu untuk kalian semua. Siapa di sini yang tahu di mana alamat rumahnya? Semua di sini punya rumah? Apakah semua adik-adik di sini, adik-adik sekolah minggu punya yang namanya tempat tinggal? Oke, nah sekarang siapa yang tinggal di Jalan Cinta Karya? Siapa yang tinggal di Jalan Nusantara? Siapa yang tinggal di Jalan Mawar, Jalan Teratai, Jalan apa lagi? Pipa 1, 2, 3, 4, Jalan Karya Perbatasan dan sebagainya. Nah, adik-adik sekolah minggu, seandainya adik-adik sekolah minggu tidak tahu alamat adik-adik di mana. Misalnya tidak dikasih tahu di mana jalannya, tidak dikasih tahu di mana alamatnya, tidak dikasih tahu di mana berapa nomor rumahnya. Dimungkinkankah adik-adik akan tahu rumah kawanmu? Sekiranya tidak ada nomornya, tidak dikasih tahu jalannya di mana, dan tidak ada Google Maps-nya, pertanyaannya, apakah adik-adik akan bisa sampai ke rumah kawanmu seandainya kawanmu meminta kau untuk datang ke rumahnya? Bisa nyampe enggak? Pasti tidak bisa. Pasti tidak bisa sampai. Kenapa? Karena kita harus punya alamat yang jelas, nomor rumahnya harus jelas, dekat mana dan alamatnya harus lengkap. Demikian kita tahu alamat seseorang itu terletak di jalan mana, di dekat mana, di kecamatan mana, di kelurahan mana, di lorong mana, di gang mana. Dengan demikian kita akan gampang datang. Seandainya dibilang rumah Mang Pendeta itu di Jalan Cempaka, di komplek gereja, di belakang gereja, maka akan dengan gampang untuk ditemui, dengan gampang untuk dijumpai, dan dengan gampang untuk didapati. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita adik-adik, katanya tadi, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup.
Coba sama-sama semua yang di rumah. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Coba saya ajari semua bikin gerakannya. Adik-adik di rumah harus mengikuti seperti yang Amang buatkan ini. Ayo sama-sama semua. Ini kata Yesus. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ayo kita sama-sama buat. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, Yesus katakan kalau dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Amang akan tunjukkan dengan 3 hal ini. Ini tahu gambar apa enggak sih? Nih, gambar. Ini gambar apa? Gambar jalan. Nih gambar jalan nih. Nih, Yesus katakan dia adalah jalan. Aku adalah jalan dan kebenaran. Nih, tanda tangan di jempol. Dan hidup. Ini manusia yang hidup ini. Jadi 3 hal. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Jadi Yesus katakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti dengan jelas bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya hidup. Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan sampai kepada Bapa. Di manakah Bapa itu? Di surga. Pertanyaannya, siapa adik-adik yang mau kelak besok ikut dalam kehidupan yang kekal di surga? Karena surga itu adalah hadiah gratis dari Allah bagi orang-orang yang percaya. Nah, jadi yang perlu bagi adik-adik adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Mempercayai dia sebagai jalan, sebagai kebenaran, dan sebagai hidup. Once more, sekali lagi ya. Mempercayai dia sebagai jalan, nih, sebagai kebenaran, dan sebagai hidup. Jadi Yesus ketiga-tiganya, jalan, kebenaran, dan hidup. Ini adik-adik, jalan, kebenaran, dan hidup. Oleh karena itu, maka firman hari ini mengajarkan kita tentang 3 hal. Berarti adik-adik harus tahu siapa jalan kebenaran itu. Karena di dunia ini banyak yang menyesatkan. Apa yang menyesatkan? Misalnya adik-adik tiap hari main game. Lupa belajar daring. Lebih banyak main game di handphone mama atau bapaknya. Itu bukan jalan kebenaran, itu jalan kesesatan. Membuat mata adik-adik nanti menjadi rusak, membuat lupa belajar, membuat lupa daring, membuat lupa untuk mengerjakan tugasnya. Jadi satu-satunya jalan kebenaran adalah siapa? Tuhan Yesus. Karena itu adik-adik diminta untuk tidak berjalan dalam kesesatan. Kesesatan itu apa? Berbicara yang tidak baik, cakap kotor, tidak mau menolong orang tua, membohongi temannya, tidak belajar dengan sungguh-sungguh, tidak beribadah, suka tidur, suka menonton, PR-nya diabaikan dan tidak melakukan yang baik. Itu adalah jalan kesesatan. Yang kedua yang harus adik-adik lakukan adalah melakukan kebenaran. Adik-adik jangan suka melakukan kesalahan. Nah, siapa di sini yang pernah mendapat nilai 10 di sekolah, di kelasnya? Siapa di sini yang pernah dinilai gurunya semua benar? Checklist benar begini. Tapi siapa di sini pernah mendapat nilai dari gurunya tanda kali salah? Adik-adik, Amang mau tanya, mana lebih senang menerima nilai dengan checklist semua atau dengan silang semua? Pasti adik-adik suka menerima yang benar. Nah, oleh karena itu yang kedua yang harus adik-adik lakukan adalah melakukan yang benar seperti Yesus adalah kebenaran itu. Bagaimana melakukan yang benar? Menolong orang tua, membaca firman Tuhan, beribadah dengan baik, dan melakukan pekerjaan dengan
baik. Yang ketiga, tetap menjaga kehidupan. Adik-adik menjaga kehidupan adik-adik dengan baik. Di masa pandemi ini adik-adik harus menjaga pola hidup sehat, harus rajin mencuci tangan, harus rajin pakai hand sanitizer, harus rajin pakai masker. Itu artinya kita menjaga kehidupan. Di atas semua yang tiga itu adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau adik-adik nanti berpikir dan mengharapkan atau adik-adik harus penerima atau pewaris kerajaan Allah, maka jangan pernah lupa bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa besok kelak di surga kalau tidak melalui Yesus. Karena itu percaya Yesus dalam hidupmu, senantiasa berdoa, senantiasa melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Dengan demikian adik-adik menjadi adik-adik yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Kiranya adik-adik diberkati dan dikuatkan melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajar dan tolonglah kami untuk melakukan dan mempercayai bahwa Engkaulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Biarlah kami tidak disesatkan oleh dunia ini, tetapi kami tetap berjalan bersama-sama dengan Engkau, supaya kami juga kelak menjadi pewaris kerajaan-Mu di sorga yang Kau sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu, berkatilah kami melakukannya, agar kami menjadi anak-anak yang percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Berkati orang tua kami, guru-guru kami di sekolah, guru-guru di sekolah minggu, dan semua yang kami cintai dan mencintai kami, berkati jugalah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan dosa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344, ayat 1 dan ayat 2, ingat akan nama Yesus, sambil mengumpulkan persembahan kita. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita sudah selesai beribadah, tentunya kamu dalam bahagia mendengarkan firman Tuhan. Dan kamu jangan lupa di rumah selalu berdoa dan juga makanan-makanan yang sehat. Jaga kesehatan kamu, jangan keluar-keluar rumah. Oke, kami mengucapkannya, guru-guru sekolah minggu dan bersama Amang Pendeta, kami mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.